warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wa barik wasallim ajmain. Selamat siang para siswa sekalian. Di siang ini kita akan membahas tentang pembelajaran daring. Yang pertama itu ya. Kemudian nanti yang kedua kita akan membahas tentang ekstrakurikuler yang ada di SMA Sunan Kalijogo. Sebelumnya anak-anak, saya akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya adalah Ibu Sri Mardia. Kalian bisa memanggil nama saya Bu Mardia. Di SMA Sunan Kalijogo ini itu mengajarkan mata pelajaran bahasa Inggris, baik bahasa Inggris wajib maupun bahasa Inggris pasca. Baiklah anak-anak, sebelum kita membahas materi, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmatnya yang banyak kepada kita semuanya. Di antaranya sehat, nikmat rezeki, nikmat diberikan keluarga yang baik, nikmat diberikan teman-teman yang baik, dan banyak lagi nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Tak lupa marilah kita selalu haturkan sholawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, Nabi yang kita tunggu sapaannya di yaumul qiyamah nanti. Dan juga sholawat dan salam kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat. Baiklah anak-anak, kita akan mulai mendiskusikan atau menyajikan materi yang pertama, yaitu tentang pembelajaran daring atau online. Di masa pandemi ini pembelajaran harus terus berlangsung ya, walaupun di masa pandemi belajar harus tetap. Di tahun ini sebenarnya skenario dari pemerintah sudah akan diadakan pembelajaran tatap muka, tapi karena situasi sangat tidak mendukung, jadi pembelajaran secara daring harus tetap dilaksanakan. Baiklah, pembelajaran secara daring yang akan dilakukan di SMA Sunan Kalijogo adalah pembelajaran yang blended ya, atau campuran antara daring dan juga offline. Apa itu pembelajaran daring? Pembelajaran daring itu disebut juga pembelajaran dalam jaringan atau secara online. Jadi interaksi secara langsung antara guru dan siswa. Kegiatan yang ada di dalam pembelajaran dan secara online atau daring diantaranya adalah kegiatan tatap muka via internet, bisa melalui Google Meet atau melalui Zoom. Kemudian yang kedua bisa juga kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan lewat WA Group, di mana di sana antara guru dan siswa saling interaksi dengan menggunakan voice note atau pesan suara. Contoh kegiatan pembelajaran daring yang ketiga adalah kegiatan interaksi yang dilaksanakan lewat WA Group. Contohnya guru memberikan latihan untuk dikerjakan oleh siswa. Nah, setelah ditunggu beberapa saat, kemudian siswa dan guru membahas itu hasil pekerjaannya. Jadi masih dalam kendali sang guru. Kemudian pembelajaran yang kedua yaitu secara offline. Kegiatan pembelajaran yang dilakukan secara offline contohnya adalah para siswa diberikan materi oleh guru
lewat WA Group atau lewat Google Classroom. Kemudian para siswa disuruh mempelajari sendiri materi itu. Nah, kalau ada beberapa pertanyaan boleh disampaikan kepada guru lewat Jabri. Nah, itu jadi dia belajarnya secara tidak dalam jaringan, jadi dia belajar mandiri. Kemudian yang kedua contohnya kegiatan offline atau pembelajaran offline yang kedua contohnya adalah guru memberikan pekerjaan untuk dikerjakan oleh siswa atau kelompok dan dikerjakan tidak secara langsung tapi tidak langsung, jadi dalam arti sini siswa mengerjakannya tidak dalam tidak dalam kendali guru, jadi dia bebas mengerjakannya kapan saja asal waktunya mengumpulkan nanti bisa dikumpulkan seperti itu. Para siswa dalam menanggapi pembelajaran jarak jauh ini ternyata berbeda-beda ya. Sejauh pengamatan saya, ada siswa merasa senang dengan adanya PJJ, ada siswa yang merasa bosan dengan adanya PJJ. Merasa senang bagaimana? Karena dia tidak harus pergi dari rumah, bisa belajar di rumah. Kemudian merasa bosan karena apa? Karena dia hanya duduk saja di depan laptop atau dengan melihat HP sepanjang belajar, jadi mereka merasa bosan. Untuk mengatasi rasa bosan ini bagaimana tips supaya kita betah atau merasa senang belajar dengan jarak jauh, belajar jarak jauh, bagaimana caranya? Nah, ada beberapa tips yang bisa kamu lakukan, bisa merasa betah belajar jarak jauh. Simak beberapa tips yang akan Ibu bagikan supaya belajar tidak membosankan. Yang pertama yang harus dilakukan adalah tentu saja berdoa ya. Dengan berdoa semua kegiatan yang akan kita lakukan akan diberikan berkah, yaitu harapan kita akan bermanfaat dan diberikan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagaimana supaya belajar tidak membosankan? Siapkan satu tempat atau satu spot khusus untuk belajar jarak jauh. Nah, silakan cari tempat di rumahmu, boleh di kamarmu, boleh di ruang manapun, pokoknya yang menurut kamu pas untuk bisa fokus belajar. Kemudian yang ketiga adalah tentukan gaya belajar. Gaya belajar setiap orang itu tentu saja berbeda-beda. Siapa saja yang bisa menentukan gaya belajar dengan baik, yang sesuai dengan dirinya, dan dia disiplin melakukan itu, maka dia saya rasa akan bisa berhasil. Ya. Gaya belajar, tanyalah dirimu, bagaimana kamu bisa belajar dengan maksimal, seberapa kali kamu akan harus membaca supaya bisa mengetahui materi, supaya bisa memahami materi dengan baik. Kemudian tips yang selanjutnya yang keempat adalah bangun komunikasi. Di saat PJJ, komunikasi antara guru dan siswa itu sangat penting. Jangan sampai misalnya ada materi yang kurang jelas tidak ditanyakan kepada guru, ada materi yang membuat pertanyaan menjadi pertanyaan-pertanyaan tidak ditanyakan kepada guru. Kemudian misalnya guru memberikan cuma memberikan tugas terus-menerus tanpa memberi penjelasan, kamu juga manut saja. Jangan sampai. Boleh bertanya kepada guru, minta dijelaskan dulu baru dikasih tugas. Kemudian yang penting lagi yang lainnya adalah jangan mengerjakan hal lain saat belajar online. Saat online atau interaksi guru secara langsung dengan murid, siswa sebaiknya fokus pada belajarnya, fokus pada
materi pertemuan itu. Tidak boleh nyambi, misalnya nyambi chatting dengan kawannya, nyambi main game, itu akan membuat fokus belajar kurang, dan juga nanti guru juga tidak jadi tidak nyaman memberikan pelajaran jika siswanya nyambi. Kemudian tips yang ke-6 adalah serius tapi santai. Bagaimana serius tapi santai? Nah, di saat pembelajaran offline, setelah online kan tentu saja guru akan memberikan materi atau tugas secara offline. Nah, di saat offline, di saat mengerjakan tugas-tugas atau di saat membaca materi-materi dari guru, kalian bisa mengerjakan hal-hal yang sambil mengerjakan hal-hal yang lain yang tidak membosankan. Misalnya sambil mengerjakan tugas, mendengarkan musik, atau ya sambil mengerjakan hal-hal yang tidak membosankan, yang tentu saja tidak mengganggu proses belajar. Kemudian tips yang terakhir adalah membuat selingan. Buatlah selingan kegiatan di antara belajar. Kemudian selingannya apa yang membuat kamu merasa tidak bosan apa? Misalnya olahraga, main sepeda sebentar, main game sebentar, atau bernyanyi sebentar. Yang penting kegiatan selingan itu dilakukan dengan durasi yang tidak terlalu lama, harus disiplin. Setelah selesai selingan kembali lagi kepada belajar. Nah, itu tips yang bisa dilakukan saat belajar daring. Baiklah para siswa sekalian, sekarang kita akan membahas tentang materi yang kedua di pertemuan kali ini, yaitu tentang ekstrakurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Sunan Kalijogo ada beberapa yang bisa diikuti, tapi sebelumnya kita lihat dulu tujuan dari ekstrakurikuler. Tujuan dari penyelenggaraan ekstrakurikuler adalah untuk mengembangkan potensi, kemampuan, bakat, minat, kepribadian, kerjasama, dan kemandirian peserta didik secara optimal dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pendidikan nasional. Kegiatan ekstrakurikuler yang ada di SMA Sunan Kalijogo dibedakan menjadi dua, yaitu kegiatan ekstra wajib dan ekstra pilihan. Ekstra wajib yang ada di SMA Sunan Kalijogo yang wajib diikuti oleh kelas 10 dan kelas 11 adalah pendidikan pramuka. Pendidikan pramuka adalah wajib diikuti. Sekali lagi, di masa pandemi ini kegiatan pramuka tetap dilaksanakan, ya, walaupun dengan metode yang berbeda. Tidak ada pertemuan, tapi dilaksanakan secara daring juga dari rumah. Caranya bagaimana? Yaitu kakak pembina akan memberikan tugas proyek kepada para peserta ekstra, di mana proyeknya nanti bisa berupa menanam tanaman atau memelihara hewan piaraan. Nah, kemudian akan disuruh membuat laporan progresnya berkala dan akhirnya disuruh membuat laporannya seperti itu. Jadi bisa dikerjakan di rumah. Diharapkan ini kegiatan seperti ini juga akan memupuk sifat-sifat atau karakter-karakter yang jadi tujuan dari pendidikan pramuka, diantaranya kerja keras, ulet, tekun, dan seterusnya. Kemudian yang selanjutnya adalah kegiatan ekstrakurikuler pilihan. Kegiatan ekstrakurikuler pilihan yang bisa dipilih oleh para siswa. Jadi di sini para siswa bebas memilih, ya, di antara pilihan itu.
pilihannya hanya satu ya, yang diyakini yang mampu dikerjakan. Jadi tidak usah terlalu banyak, satu saja. Di antaranya yang bisa dipilih adalah pengembangan bakat olahraga, permainan bola voli atau bulu tangkis. Kemudian yang kedua TIK. Yang ketiga seni baca Al-Quran, qiraah atau qiraah. Kemudian yang keempat adalah hadroh. Yang kelima seni bela diri. Yang ketujuh seni tari. Yang kedelapan seni musik karawitan ya, di sini maksudnya musik karawitan, musik gamelan. Kemudian yang kesembilan adalah batik, membatik. Kemudian yang terakhir adalah tata busana. Nah, baik, itu adalah contoh-contoh ekstrakurikuler yang ada di SMA Sunan Kalijogo yang berupa pilihan. Baiklah para siswa sekalian, saya kira presentasi kita sudah selesai. Kita sudah membicarakan dua masalah ya kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan ini bermanfaat. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Jadi saya akhiri pertemuan ini. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.